Horas, selamat sore. Sekarang ini kan untuk Danau Toba kita masuk kartu kuning ya dari UNESCO. Nah, sebagai Direktur Kaldera yang baru, apa gerakan yang akan kita buat Pak untuk memperbaiki ini lagi? Ya, jadi gini, perlu saya jelaskan ya bahwa kartu kuning itu bukan berupa kartu atau berupa sertifikat atau dokumen ya. Tapi kartu kuning itu adalah suatu masa penilaian, revalidasi yang istilah UNESCO itu kalau kita diberikan kartu kuning berarti kita diberikan kesempatan paling lama 2 tahun untuk memperbaiki apa saja yang menjadi kekurangan pengelolaan kita di dalam status UNESCO Global Geopark. Nah, kenapa Danau Toba kita yang indah ini, yang luar biasa dengan tema super mega volcano ini mendapatkan kartu kuning? Sebenarnya ada beberapa aspek yang belum terpenuhi. Salah satunya kita kurang mensosialisasikan, mengedukasikan kepada masyarakat dan juga kepada para pengunjung bahwa mereka itu tidak tahu persis apa yang menjadi ruang lingkup dari status UNESCO Global Geopark. Dan rekomendasi itu sudah kami tindak lanjuti. Yang pertama, kita melakukan penandatanganan MOU dengan hampir 100 mitra ya. Tadi kita baru diskusi juga dengan Batak Center Kabupaten Toba, dan upaya ini adalah salah satu upaya agar kawasan Toba Kaldera UNESCO Global Geopark ini dapat dipahami oleh masyarakat baik dari segi sejarahnya, dari segi aspeknya, dan dari segi pilarnya. Apa itu sejarahnya? Sejarahnya adalah meletusnya Gunung Toba. Aspeknya yang pertama adalah keberagaman geologi atau yang disebut dengan geologi diversity. Yang kedua adalah keragaman biologi atau biodiversity yang kita miliki di Toba ini luar biasa, baik flora maupun faunanya. Yang ketiga adalah keberagaman budaya atau culture diversity. Yang ketiga-tiganya ini harus kita edukasikan kepada masyarakat, harus kita konservasi, dan juga diharapkan berdampak pada ekonomi yang disebut dengan geoturism atau geowisata yang merupakan dampak dari pengelolaan berkelanjutan. Selain melakukan MOU dengan pihak-pihak lain, apa gerakan yang kita buat untuk geosite itu sendiri Pak? Yang pertama, kita telah meminta kepada 7 bupati di kawasan Danau Toba yang memiliki geosite itu untuk membentuk kelompok kerja, dan sudah terbentuk di 7 kabupaten. Kemudian pengelola geosite itu nanti akan kita training dan kita jelaskan tata cara kerja melalui SOP yang baru, sehingga geoset kita itu benar-benar dapat berfungsi sebagaimana yang diatur oleh standar UNESCO. Jadi jangka pendek ini kita mengejar revalidasi. Jangka menengah kita akan pembenahan kapasitas kelembagaan, personil, kemudian juga kita akan membuka akses untuk sister geopark antara geopark Toba Kaldera dengan geopark Langkawi dan Malaysia dan geopark Satun Thailand. Rasa ya tidak ada masyarakat yang tidak mendukung, gitu ya. Cuma dukungan ini harus terintegrasi. Jadi pemerintah tidak bisa jalan sendiri, pelaku usaha wisata, masyarakat, insan perguruan tinggi, bahkan adik-adik ya dari insan pers juga itu memiliki peran yang sangat kuat. Kita pertama memohon doa dari kita semua ya, agar Toba Kaldera kita ini bisa meraih Green Card. Kemudian yang kedua, kita berkolaborasi, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan sampai kepada pemerintah desa. Saya sering mencontohkan, kalau pemerintah ya membersihkan parit atau selokan setiap hari, tapi setiap malam masyarakat membuang sampah di parit, itu tidak akan selesai. Atau kebalikannya, masyarakat memelihara parit, menjaga pelestarian lingkungan, tapi tidak ada dukungan anggaran ataupun dukungan regulasi, dukungan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah, juga tidak bisa berjalan. Jadi ke depan sinergitas ini lewat badan pengelola kami berharap mohonlah kami didukung agar Green Card kita ini benar-benar bisa terwujud.